Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Yunita Tarau, calon guru penggerak angkatan 6. Saya mengajar bahasa Inggris di SMA Negeri Harmoni Kabupaten Poso. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Bila saya akan menyimpulkan pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan, yang pertama yang saya akan mulai dari tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menciptakan manusia yang merdeka lahir dan batin, yaitu manusia mandiri yang dapat memuliakan dirinya dan orang lain. Bagaimana agar tujuan pendidikan ini tercapai? Yang pertama, pendidik harus dapat menuntun. Menuntun di sini artinya mempersiapkan dan memberi persediaan untuk kepentingan hidup anak didik nantinya di masyarakat. Jadi semua usaha pendidikan itu, semua proses pendidikan itu adalah dalam rangka mempersiapkan dan memberi bekal bagi anak didik agar nantinya mereka dapat hidup sebagai manusia merdeka di dalam masyarakat. Selanjutnya, agar tujuan pendidikan yang menurut Ki Hajar Dewantara itu tercapai, yang kedua adalah mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, yang artinya kita benar-benar menyediakan layanan pendidikan yang relevan dengan generasi anak didik. Bila pada saat ini generasi yang kita hadapi adalah generasi alfa, tentu saja kita harus menyediakan model pendidikan atau proses pembelajaran yang relevan dengan generasi saat ini. Selanjutnya dikatakan bahwa pendidik adalah seperti menghamba kepada anak didik. Maksudnya ini adalah setulus-tulusnya dan seikhlas-ikhlasnya pendidikan yang kita berikan kepada anak didik kita adalah pendidikan yang sebesar-besar untuk kepentingan dan yang berpihak pada anak. Kita memfasilitasi, menyediakan, memastikan bahwa kondisi dan keadaan proses pembelajaran itu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan anak. Selanjutnya kita harus memiliki ilmu tambo pendidikan, yang artinya kita harus menguasai ilmu yang sesuai dengan intelligible dan biologis anak. Maksudnya adalah kita tentu saja sebagai pendidik harus punya kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan kodrat anak tersebut, anak didik kita. Yang berikutnya adalah mengenai convergent theory. Convergent theory ini artinya bahwa anak didik itu sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya datang seperti kertas yang sudah berisi tulisan yang suram-suram. Nah, tugas kita sebagai pendidik adalah menebalkan budi pekerti pendidikan potensi yang sudah baik pada anak tersebut dan membiarkan hal-hal negatif yang lain untuk tetap suram bahkan menghilang pada akhirnya. Yang di sini saya simpulkan bahwa kita sebagai pendidik harus menebalkan budi pekerti sesuai dengan nilai luhur budaya tempat anak itu besar dan dididik. Itu kesimpulan
pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, refleksi. Setelah mendalami pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, saya menyadari pentingnya pendidikan yang menuntun dan berpihak pada murid dengan mempertimbangkan potensi dan bakat masing-masing pribadi anak didik. Itu yang pemikiran baru yang saya dapatkan ketika saya mendalami memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selama ini saya mendidik murid hanya berfokus pada capaian kompetensi yang disyaratkan dalam kurikulum. Proses pembelajaran berlangsung harus sesuai dengan RPP yang telah dipersiapkan tanpa perlu mempertimbangkan keadaan dan kebutuhan siswa masing-masing. Dari refleksi ini, apa yang saya pelajari dan saya ingin lakukan di kemudian hari adalah sebaiknya model pembelajaran saya akan rancang sesuai dengan kebutuhan anak didik dengan mempertimbangkan relevansi kegiatan yang sesuai dengan generasi mereka, dan konsep tujuan pembelajaran adalah yang benar-benar bermanfaat langsung dalam kehidupan mereka dalam masyarakat. Maksudnya tujuan pembelajaran bukan hanya kompetensi kognitif anak, tapi juga kompetensi sosial, kompetensi spiritual, dan lain-lainnya yang berguna bagi masa depan anak ketika anak nanti hidup dalam masyarakat di sekitar mereka. Demikian kesimpulan dan refleksi dari saya. Terima kasih. Salam bahagia.